umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam kalbu ada kebaikan-kebaikan, insya Allah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini. Air ingin punya rekening batin, harus punya akun batin, harus punya tabungan batin, harus punya akses jaringan kepada Allah yang maha batin. Baru rekening batinnya gak habis-habis. Mau ngamalin? Gak hafiz Quran kan? Coba beli Quran yang gede, taruh depan, beri standing. Gak sanggup 1 juz semalam, ya sudah berapa halaman, 2 halaman. Nah, mulai supaya kita menjadi keluarga Quran. Jangan jadi keluarga kuliah sama kulhu terus. Ada yang unik dari umat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya umat Nabi Muhammad itu paling maju harusnya. Sholat berapa kali sehari? Sehari semalam? Berapa kali yang wajib? 5, bener? Jangan lupa lagi. Dan kita kerjain, bener gak? Kita kerjain, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Berarti agama ini mengajarkan satu hal yang disebut istiqomah. Kalau bahasa orang-orang hari ini disiplin. Dan yang saya tahu dari orang-orang sukses itu bukan karena pinter aja. Bukan karena dia anak orang kaya punya modal banyak, tapi karena dia disiplin. Benar gak? Seharusnya umat Nabi Muhammad orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan disiplin lewat sholat. Walau kanu ala ra'si kunasa, meskipun mereka berada di atas tempat pembersih, maksudnya kotoran, misal boleh diartikan sampah ya. Wa ya'taziruna ala awsatihim, mereka suka pakai sarung. Nah, yang pakai celana sesekali pakai sarung ya. Saya dua-dua Pak, saya pakai celana juga pakai sarung. Kebetulan hari ini moodnya pakai, dari malam tadi moodnya pakai celana sama gamis. Tapi hari-hari Bapak sudah lihat saya suka pakai sarung ya. Kalau enggak lah masalah sama istri, saya ke mall tuh pakai sarung Pak. Cuma dia maunya suaminya agak keren dikit kalau ke mall. Akhirnya kita pakailah baju-baju kaos, baju celana biasa. Ya'taziruna ala awsatihim wa yuwaddi'una atrafahum wa aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahl. Jadi mereka suka pakai sarung, bukan jingkrang. Ya, bukan celana jingkrang, sarung, Pak. Jadi walaupun agak risih nih pakai celana, pakai sarung, sesekali lah, sehari itu sholat sekali aja pakai sarung. Ya, mulai ngamalin sunnah pakai sarung ya. Jadi yang sunnah itu sarung jingkrang, bukan celana jingkrang. Itu baru sahih. Ya. Jadi kalau mereka nih yang pakai celana jingkrang, pakai sarung, saya bilang asabta sunnah ya akhi. Oh. Iya. Yeah. Wa yuwaddi'una atrafahum, mereka berwudu. Kalimat ini disebut atraf, anggota, ujung-ujung anggota. Enggak disebutkan dalam kitab terdahulu cara wudunya. Baru turun surah Al-Maidah ditunjukkan gimana cara wudunya. Aswatuhum bil-laili fi jawis sama' ka aswatin nahl. Mereka itu malam hari suaranya seperti suara nahl. Nahl itu artinya apa? Lebah. Lebah udah pernah dengar? Ngapain mereka? Wiridan. Mereka baca Quran, mereka zikiran. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlul Quran. Walaupun kita nggak hafiz 30 juz, Nabi mengatakan berwitirlah wahai keluarga Quran.
Mau disebut keluarga Quran, witir. Orang kalau sholat witir malam hari, pakai ayat nggak? Minimal keluarga kulhu sama kuliah, ya kan? Lumayan. Lumayan itu. Kulhu antum baca 3 kali nilainya itu sama kayak Quran. Nah, coba mulai. Malam nanti witir. Nggak bisa sebelum subuh, sebelum tidur. Nggak bisa di akhir malam, tengah malam. Nggak bisa di awal malam. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Darwis Al-Ghumari, dan murid dari banyak masyayikh dari Mesir, dan lama diperintah sama gurunya dulu untuk berdakwah ngajarin Muhammad Ali, petinju. Muhammad Ali itu muridnya dia. Beliau itu kalau sholat isya itu 2 jam. Jadi kalau telat dia pulang safar, dia jamak maghrib isya, isyanya itu 2 jam. Dia hafiz Quran tapi dia taruh Quran di depannya dan dia baca, dan bacanya indah sekali seperti yang disebut di teks ini. Bacanya fasih, murotalnya bagus. 2 jam. Saya dulu zaman-zaman itu kalau baca buku, baca kitab masih lelet handphone. Habis dia sholat, dia ajarin saya, kamu itu kalau baca, belajar, jangan ada pengganggu seperti handphone. Ini yang saya kenang dari beliau ya. Mau ngamalin? Nggak hafiz Quran kan? Coba beli Quran yang gede, taruh depan, beri standing. Nggak sanggup 1 juz semalam? Ya sudah, berapa halaman? 2 halaman. Nah, mulai supaya kita menjadi keluarga Quran. Jangan jadi keluarga kuliah sama kulhu terus. Ya. Udah sempit itu ininya, rumah keluarganya tuh. Wa fi riwayatin ukhra inda Darimi wa Ibn Sa'd wa Ibn Asakir ziyadatun, ya. Di riwayat Imam Darimi, Ibnu Sa'ad, Ibn Asakir ada tambahan. Yasuffuna fi salatihim kama yasuffuna fi qitalihim. Mereka bersaf-saf dalam salat seperti mereka bersaf-saf ketika perang. Di teks lain seperti malaikat bersaf. Nah, ini yang benar itu yang malaikat ya. Jadi kalau kita sholat itu bersaf, di langit malaikat juga sedang bersaf-saf. Dawiyuhum fi masajidihim kadawin nahli yusma'u munadihim fi jawis sama. Artinya sama dengan tadi, suaranya seperti suara lebah. Dalam riwayat Abu Nuaim, anajiluhum fi sudurihim, kitab mereka bukan disimpan di kertas, kitab mereka tersimpan di dalam dada. Maksudnya mereka menghafalkannya, dan mereka tidak hanya hafal, juga memahaminya. Jadi kalau sudah disebut sudur, hafal atau faham. Saya nggak hafal, fahamnya. Karena beda khawarij, ekstremis dengan orang mukmin yang penuh rahmah. Qurannya sampai ke dada apa enggak? Kalau mukmin yang bagus, Qurannya tembus sampai ke dada. Ya. Qurbanuhum alladhi yataqarrabuna bihi ilayya dima'u. Mereka mendekatkan diri. Mendekatkan diri bahasa Arabnya kurban. Ini kurban itu bukan bahasa Indonesia. Kurban qaraba, mendekatkan. Mereka mendekatkan diri, yataqarrabuna bihi ilayya dima'u, yaitu dengan darah, maksudnya menyembelih. Ruhbanum bil laili luyusum bin nahar. Mereka itu seperti rahib di malam hari, seperti ketika berjuang di siang hari seperti singa. Luyus jamak dari laith. Ini ingat syair-syairnya. Mungkin yang umuran saya tahu, mungkin dengar dulu Nada Murni. Apa? Enggak dengar nasyid Nada Murni? Tahu Kiai? Enggak tahu ya? Ya. Di Malaysia tuh ya, Nada Murni, ada Hijaz, ada namanya Sunnah Berjuang. Malamnya seperti rahib, siangnya seperti singa. Ya. Dalam riwayat
Abu Nuaim yang lain, Abu Hurairah menyampaikan jaa fi awsafi hadhil ummah fi Taurah, ya. Di dalam kitab Taurat sifat umat ini annahumul akhiruna sabiqun. Umat ini disebut akhir tapi terdahulu. Jadi kita ini akhirun sabiqun. Mulai dari umat Nabi Muhammad yang awal, Sayyidina Abu Bakar, sampai hari ini, kita ini disebut dengan umat yang akhir. Tapi khusus yang ngaji siang ini dan siapapun yang hidup di masa ini, kita terkumpul benar-benar akhir, tetapi secara martabat kita ini sabiqun. Sabiqun artinya yang didahulukan, ya. Nanti di akhirat, kalau para nabi mengumpul, ini barisan Nabi Muhammad paling depan, Nabi Muhammad belakangnya umatnya, baru nabi yang lain. Berarti kita ini nanti belakangin nabi-nabi yang lain. Nah, itu yang disebut sabiqun. Terakhir dikeluarkan, diutus, terakhir dimunculkan di dunia, tapi nanti di padang mahsyar kita di saf depan, belakangnya baru para nabi. Umur pendek tapi penghargaannya paling besar. Kenapa umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek? Karena ujiannya lebih panjang. Semua masalah yang ada di zaman terdahulu ada sekarang. Coba, apa maksiat yang dulu ada di zaman dulu? Maksiat zaman Nabi Lut apa? Sekarang ada? Tidak hanya laki sama laki, sekarang perempuan juga sama perempuan. Tidak hanya itu, bahkan manusia sama hewan pun ada hari ini. Dulu, jadi lebih parah dari dulu. Kenapa? Sekarang ada akses, bahkan ada komunitas. Dulu Nabi Lut diejek oleh orang-orang yang melakukan ini. Apa kata mereka? Jangan sok suci kamu. Kalimat jangan sok suci kita gunakan untuk menghina diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Nah, bagi mereka itu untuk membela diri, ya. Apalagi umat terdahulu ada yang menggauli emaknya. Sekarang Pak ada, ya. Ada saudara dengan saudara, sibling. Sekarang terjadi. Nauzubillah min dzalik, ya. Riba sekarang tambah banyak. Ya, mohon maaf, saya termasuk yang tidak sepakat dengan pinjol. Pinjaman online hampir mirip sama dengan riba tradisional, persis sama. Kalau bank, fatwanya saya sudah jelaskan di banyak kajian, ya, sudah paham tentang bank, ya, bahwa ulama kita sepakat semua bahwa riba haram, tapi tidak semua sepakat mengatakan bank itu haram, ya. Fatwa Mesir 2003 mencabut keharaman bank, Indonesia 2003 baru mengharapkan bank. Berarti bank ini barang yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan diperdebatkan hari ini. Namun yang berdebat dan yang mengatakan bank itu haram, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak pernah terlepas dari barang yang berkaitan dengan bank. Coba yang ngaramin bank angkat tangan. Gak ada yang berani? Takut diambilin isi dompetnya. Yang ngaramin bank sini, keluarin dompetnya, kasih ke saya aja, ya. Karena dompet antum itu isinya handphone sekarang, ya. Sekarang orang pada handphone. Ada handphone di sini nih. Sama pin-pinnya sekalian. Karena nggak mengerti usul dengan baik, usul fikih dengan baik, orang kemudian membabi buta mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram, ya. Lalu difitnahlah kita menghalalkan riba, kan konyol. Siapa yang berani menghalalkan yang Allah haramkan? Nggak ada. Kalau Allah sudah katakan haram, titik, selesai. Kecuali dalam bab penafsiran itu beda cerita. Al-mustajibun al-mustajab lahum, yang menerima panggilan dan yang diterima seruannya, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anajiluhum fi sudurihim yaqra'unahu zahiran. Quran mereka, kitab suci mereka disebut di teks Injil mereka. Dulu mereka menyebutnya Bible, ya. Kitab mereka ada di dada mereka, yaqra'una zahiran. Mereka membacanya secara zahir, di luar kepala maksudnya. Ya'kuluna al-fai. Umat terdahulu enggak boleh makan harta rampasan tanpa perang ataupun lewat perang. Tapi umat ini boleh. Tapi muncul ajaran ekstrim, cuma karena beda faham, dia ngerampok di swalayan, ngerampok di toko emas, dan dikatakan ini fai. Fai itu artinya rampasan tanpa perang. Ini konyol, bukan? Ada dijadiin untuk perang kemarin ya, latihan perang dia. Alhamdulillah sudah ketangkap. Yaj'aluna as-sadaqata fi butunihim yu'jaruna 'alaiha idza hamma 'aluhum bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Ya, udah panjang ini. Jadi di kitab-kitab terdahulu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat banyak. Ini mau dibacain semua gimana nih Kiai? Kelamaan ya. Kita ringkas saja ya. Umat Nabi Muhammad jika menginginkan satu kebaikan, dia tidak lakukan, dapat pahala satu. Hasanah, kebaikan satu. Jadi pahala itu bahasa Sanskerta, terjemahan aslinya bukan pahala. Hasanah itu artinya balasan kebaikan. Balasan kebaikan. Yu'tauna al-ilma al-awwal wal-akhir. Mereka diberikan ilmu terdahulu dan sekarang. Maka meskipun umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tapi semua teknologi yang maju sekarang, benar nggak? Ini udah puncak, Pak. Handphone yang antum pegang hari ini, itu sudah salah satu puncak dari peradaban yang ada. Udah nih tinggal turun, udah begini sudah. Nggak tahu kapan bertahan lamanya ini peradaban satelit ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Siapa tahu nanti akan turun, dan kita nggak tahu kapan itu. Orang tinggal di Ukraina, dia sadar nggak? Dia nyadar nggak ketika tiba-tiba perang? Nggak nyadar kan? Tiba-tiba perang. Di mana lagi yang perang? Teman kita di Suriah lagi pesta, tahu-tahu di ujung sono ada yang lagi ngebom. Masih ingat Gaddafi? Oh, mereka hidup sudah makmur. Tiba-tiba ada orang, sekelompok orang yang ingin menghancurkan kedamaian. Alasannya berjihad. Penjahat semua. Dan sampai hari ini negaranya amburadul. Nggak beres sampai hari ini. Untung Allah masih selamatkan Mesir. Mesir hampir hancur, Pak. Hampir hancur. Ilmu terdahulu dan ilmu orang akhir. Orang terdahulu ilmunya ilmu hakikat. Orang-orang akhir sekarang ilmunya ilmu syariat, ilmu zahir, peradaban. Jadi Bapak nih kalau ketemu Nabi Musa, Nabi Sulaiman, yang paling keren Nabi apa? Nabi Sulaiman. Beliau punya tongkat dan cincin. Cincin itu yang membuat jin semuanya tunduk sama beliau. Ya. Nabi Allah Sulaiman itu kalau ngeliat handphone antum itu minta ya. Nih canda guru kita begitu. Lebih canggih soalnya, nggak perlu manggil angin, jadi datang. Ya. Tapi coba lihat, kita kalau mau transaksi pakai kode nggak? Pakai nama, pakai akun, bener ya? Harus ada pulsanya, harus terkoneksi, sama. Itu bab zahir. Kalau ingin punya rekening batin, harus punya akun batin, harus punya tabungan batin, harus punya akses jaringan kepada Allah yang maha batin. Baru rekening batinnya gak habis-habis. Semakin dia ngasih, memberi, semakin nambah. Itu yang disebut ilmu awal wal akhir. Ilmu orang terdahulu dan sekarang. Coba bayangin, Nabi Adam ketemu istrinya, siapa nama istrinya? Sayyidatuna Hawa. Gimana caranya? Nggak ada handphone, nggak ada GPS.
Neng. Kamu di mana, Neng? Kan gak ada. Gak ada sama sekali. Pakai apa? Pakai ilmu. Inilah ilmu yang digunakan oleh beliau. Tapi kalau guru-guru kita dulu macam-macam cara jelasinnya. Wah, kalau nggak ada ilmu al-batin itu di kolbunya, nggak bisa ketemu Pak. Orang dunia seluas ini. Ngidupin mobil, ya harus ada kuncinya, benar? Sama-sama merek Toyota, beda kunci, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ada code-nya, ada codingnya di situ. Nabi Sulaiman panggil angin, itu ada codingnya, ada kode yang dia baca, ada nama yang dia panggil, seperti Nabi memanggil pohon-pohon kurma supaya datang. Namanya siapa Pak? Pak Budi. Kalau saya panggil Ibut, nggak nyahut kan? Nggak nyahut. Bud, Ibut, nggak nyahut. Nama saya Budi kok, gitu. Ini analog aja Pak. Dipanggil orang Ibut, kita nggak nyahut. Tapi kalau dipanggil dengan nama Budi, kita nyahut, kita nyahut. Kira-kira Nabi Sulaiman bisa manggil angin, gimana caranya? Karena dia tahu siapa itu angin, apa namanya, dia ngerti semua. Ilmu coding sekarang namanya, sehingga bisa mengendalikan alam. Itu pesawat kalau nggak ngerti coding itu gimana? Nggak bisa. Ya. Tapi hari ini orang mulai mengingkari ilmu-ilmu itu. Mau buat aplikasi, mau buat virus sama antivirus pakai coding itu nggak? Pakai. Mulai dari angka huruf. Itulah dahsyatnya kekuatan angka. Ya. Hebat kekuatan angka itu. Angka huruf. Maka ketika Allah menurunkan satu ayat cuma dengan 2 huruf, ha mim, atau 3 huruf, alif lam mim, itu simbol-simbol alam semesta. Simbol-simbol itu ilmu orang-orang terdahulu. Fayaqtuluna qurunad dhalalati wal masihad dajjal. Mereka berperang, ya, melawan tanduk-tanduk kesesatan dan masihad dajjal, ya. Kalau orang-orang Kristen nyebutnya antikris. Kalau dalam ilmu sosiologi disebut Mesiah. Ya. Mesiah ini paling dekat dengan istilah bahasa Arabnya Al-Masih. Ini sebutan yang ada di kitab. Ini ada nggak sifat itu di kitab, Pak? Yang barusan dibaca itu. Akhirun sabikun, mustajibun mustajab. Ya, Qur'annya di dada mereka meskipun kulhu sama kuliah, ya. Ini ada lagi nih. Mungkin bagian kita bacalah. Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abu Nuaim dari Ka'ab al-Akhbar, di kitab terdahulu umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Jadi kita ini umat terbaik yang pernah ada. Fasilitasnya, zamannya, apalagi karakternya satu. Nah, ini semoga nih ada di kita nih. Satu, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu pantas. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan mendatangkan kemungkaran baru, bukan dengan membentak, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyakiti orang. Amar ma'ruf artinya sesuatu yang pantas, yang layak, ya. Nahi mungkar menolak yang tidak dikenal kebaikannya. Yu'minuna bil kitabil awwal akhir. Ciri kedua umat Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu, mereka percaya kepada kitab-kitab terdahulu dan sampai terakhir. Percaya semua? Kalau yang pertama masuk gak?
mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Moga masuk ya. Yang ketiga, jika mereka berkehendak melakukan sesuatu, qalu insyaallah. Mereka mengatakan insya Allah, nggak ada kata pasti. Yang ada cuma insya. Apa makna insya Allah? Jika sya'a menghendaki Allah, jika Allah menghendaki dengan masyiahnya, qudrat iradatnya. Itu ya. As-sa'idu lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Jangankan air, debu-debu yang menempel di bumi, di tanah, di tembok, semuanya suci untuk mereka. Benar ya? Suci nggak buat kita? Coba diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang karena Allah. Kalau air nggak ada, kita tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti air. Di mananya suci? Debu kita ambil, kita lap, ini. Itu tambah bersih atau tambah kotor? Harusnya tambah kotor dong. Ternyata Allah itu menjadikan tayamum itu bukan kebersihannya yang dicari, tapi kepatuhannya. Bapak kentut, ada yang nggak bisa kentut? Oh gawat tuh. Kentut, tapi yang dicuci enggak. Nyambung kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Sahih Bukhari. Ini bukti agama ini tidak dibangun atas akal-akalan, tapi dibangun berdasarkan wahyu kepatuhan. Ya. Wal ardu lahum masjidun. Hamparan bumi bagi umat Nabi Muhammad boleh dijadikan tempat sholat. Ini bedanya kita dengan umat lain. Umat lain dia sholat mesti di tempat ibadahnya. Kalau kita sholat di mana aja boleh, yang penting tempatnya tidak najis. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di kandang domba. Jadi dia bersihkan sedikit kira-kira nggak ada kotorannya, itu tempat bau dan beliau sholat di situ. Gimana? Udah begitu belum? Belum ya? Bumi hamparan menjadi tempat sujud. Gimana Pak? Belum ya? Wal ardu lahum masjidun ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Mereka ini terang anggota tubuhnya karena bekas wudu. Nah, ini yang bisa lihat ahli ma'rifat. Tapi secara zahir, ciri-ciri ahli wudu, mereka suka bersih. Ahli wudu itu bukan orang yang wudunya lama. Wudu lama itu berarti kena setan, namanya walhan. Udah wudu kayaknya ulang lagi. Jadi setiap wudu kotor. Nabi itu wudu sederhana sekali, bisa dengan air sedikit. Dan Nabi kalau wudu, karena dulu tidak ada keran, ada yang nuangin, terus ada tempat nampung, lalu Nabi ngambil dikit-dikit, dikeluarin tangan, kepala, satu-satu. Jadi air segini muat cukup. Kalau kita gimana? Mesti, ya. Maka di luar negeri di barat, orang Indonesia kalau sholat Jumat pasti airnya luber kemana-mana, dan itu masjid langsung tekor. Bayar airnya kemahalan. Nah, ini tips. Walaupun kita di negeri yang banyak air, kata Nabi, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di tempat yang ada air mengalir, di sungai. Jadi nanti kalau berwudu di bawah, coba praktekin. Bukanya dikit kecil, jangan gede-gede. Kayaknya harus ada inovasi, ya. Wudu itu nggak boleh buka banyak-banyak. Jadi kalau dibuka airnya kecil aja. Gitu. Khusus tempat wudu, kalau tempat bersuci lain digedein. Bisa nggak begitu? Protes ya? Nggak seru nih masjid sini gitu ya. Berarti ngaji fikihnya kita belum beres. Ngaji fikihnya kita nggak beres. Nah, mulai pagi ini saya berharap siapapun yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini coba mulai berwudu dengan cara yang hemat. Karena kita ini males mati-matiin, nutup-nutup, bukanya dikit ya bukanya.
Itu air kalau kita biarin, air bersih nggak? Tapi masuknya ke solokan itu air bersih. Jika ada 100 orang berpikir, nggak apa-apa, berarti hari itu sudah berapa kubik keluar. Jika yang mampir di masjid ini, karena ini masjid tepi jalan, ada 1000 orang, bisa dibayangkan. Wajar kalau kemudian Jakarta sekarang air di bawahnya fluktuatif, bisa sedikit, ya. Katanya Jakarta sekarang sudah mulai turun, tanahnya udah mulai turun. Di Semenanjung Malaysia sudah nggak boleh orang buat sumur, takut amblas. Nah, Jakarta kan sudah bagian-bagian utara itu rumah-rumah sudah mulai jauh di bawah jalan, ya. Mau ya ngamalin sunnah ala Nabi. Cuma Nabi kalau wudu kan enak Pak. Nabi kalau wudu bekas wudunya direbutin orang. Masih ingat riwayatnya? Ada yang minum, ada yang cuma. Jadi kalau nggak dapat, mereka ambil tangan sahabat yang dapat, terus mereka usap-usap ke mukanya. Begitu mereka mengambil keberkahan wudu Nabi. Tapi kalau air wudu saya jangan. Air wudu saya itu isinya dosa semua. Kalau air wudu Nabi pernah dosa nggak? Pernah iri, pernah dengki. Bahkan Nabi ketika syahwat pun syahwatnya dengan rohaninya, bukan dengan syahwat kebinatangan seperti kita. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini, air wudu. Ada seorang sahabat datang dibawa oleh kakaknya, dia masih kecil, sakit kepala. Nabi wudu, bekas wudunya Nabi percikin. Semenjak saat itu dia nggak pernah sakit kepala lagi, dan kepala yang dipegang itu nggak pernah beruban. Itu mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau mercikin begitu, itu yang hilang kepalanya pas sakitnya. Berarti penyakit ini makhluk. Ketika Nabi usir dengan cara begitu, dia malu untuk datang kembali. Jadi penyakit itu makhluk. Penyakit makhluk, sehat makhluk semua itu. Nah, ketika Nabi begini, itu simbol beliau mengusir makhluk yang bernama penyakit dari tubuh orang itu. Ini sahabat udah nggak pernah lagi sampai tuanya nggak pernah sakit kepala. Makanya dia nggak jarang, udah nggak berubah. Beda sama kita ya. Selama ini mohon maaf, nih perspektif kedokteran, penyakit itu mungkin gejala psikis, fisik misalnya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran faktornya dipicu oleh psikis. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu akidah, penyakit itu makhluk. Tubuh ini jauhar, jisim, dan di situ ada sifat dan arad. Arad itu sesuatu yang nempel pada zat. Penyakit itu sesuatu yang nempel. Nah, Nabi ketika usir, dia nggak mau berani, dia balik. Itu Nabi Muhammad. Di zaman Imam Ahmad, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, bapak-bapak mengatakan, wahai Rasulullah, putriku kesurupan. Wahai Ahmad, ya, Imam Ahmad, ya Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal, putriku kesurupan. Lalu Imam Ahmad kasih sendalnya, saya lagi sibuk bantuin ibu saya nih, sendal coba giniin ke kepalanya, bukan digumplang Pak, gini dong. Benar dia pulang, cuma dipukul sedikit di kepala si putri yang sedang kesurupan, dia langsung sembuh. Tahun 241 Imam Ahmad meninggal, perempuan itu kembali kesurupan. Karena penyakit kesurupannya belum hilang. Dia cuma pergi sebentar menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diruqyah penyakitnya ditanya, kamu kenapa tidak takut lagi dengan sendal Imam Ahmad? Apa jawaban si jinnya? Si Ahmad sudah meninggal. Kalau Nabi Muhammad pernah meninggal gak? Secara fisik beliau meninggal, tapi ruhnya kita salamin balik. Ya. Udah lewat jam 9 nih. Ini penting, kita lanjut aja. Ummatun marhumatun du'afa. Mereka umat yang disayangi, mereka umat yang lemah. Betul kita lemah ya.
Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Satu langkahnya sama dengan kita 100 langkah. Belum lari 100 langkah, kita gimana Pak? Kita lari bentar udah ngos-ngosan ya. Naik tangga begitu ngos-ngosan ya. Yu'taunal kitab istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Mereka diberikan Alkitab, itu Al-Quran. Aku milih mereka di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada yang sedang, ada yang berlomba kepada kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat misla ma bari'al hajar min wariqis syajar. Umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam kolbu ada kebaikan-kebaikan, insya Allah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Wah, masih banyak Pak. Kita lanjutkan bulan depan aja lah ya. Insya Allah ya. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. 2 orang aja ya. Bapak Ibu, barangkali ada 2 orang yang mau bertanya. Mungkin sudah cukup. Sudah kenyang. Alhamdulillah. Tahu aja saya harus buru-buru ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan khasais umat Nabi Muhammad SAW yang ke-13 di pekan depan insya Allah. Sebelum masuk ke 13 nanti ada kekhususan spiritual umat Nabi Muhammad yang nomor 12 itu ya. Nanti masih ada, yaitu suka berzikir. Insya Allah nanti kita bahas. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rahmanir rahim karim ya azim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salammu, rahmatmu, kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, semua nama-nama, semua sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, bahkan yang disebutkan dalam kitabmu Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ya Rabb, kami tidak pantas untuk menyandang sifat-sifatnya. Namun ya Allah, dengan Rahman dan Rahimmu, pantaskanlah kami mengambil 1 atau 2 bahkan lebih daripada sifat-sifat mereka. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami senantiasa berubah ya Allah. Fasarrif qulubana ila ahsani halin. Namun ya Allah, jika Engkau hendak mengubah hati kami, maka arahkanlah ia kepada yang lebih baik, kepada lebih taat, dari kejahilan kepada ma'rifat, dari kebencian kepada kasih sayang. Allahumma ya Allah ya Nur, nawwir qulubana. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan kegelapan sifat-sifat yang tidak baik. Tubuh kami penuh dengan kegelapan maksiat. Namun dengan nurmu ya Allah, nur nabimu ya Allah, maka semua itu akan terang benderang. Fanawwir qulubana, maka cahaya kami ya Rabb. Waj'alna nuran, jadikan kami ini bercahaya ya Allah. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri dzikrik. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan banyak menyebut namamu. Wa nawwir asrarana binuri ma'rifatik. Ya Allah, simpanlah ma'rifatmu, pengenalanmu, ilmu tentangmu di dalam sir kami, di dalam rahasia yang paling dalam diri kami. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu bagaimana akhir hayat kami, namun Engkau maha pengasih ya Allah. Dengan kasih sayangmu dan dengan kemuliaan Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, fakhtimna bihusnil khatimah. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Ya Rabb, masa lalu kami ada yang baik, ada yang tidak baik ya Allah. Engkau maha tahu semuanya ya Allah. Dan dengan keagunganmu, dengan ghafarmu, maha ampunmu,
Hapuslah semua keburukan di masa lalu kami ya Allah. Hapuslah semua dosa yang pernah tersimpan dalam tubuh kami ya Allah. Dan pandanglah kami ya Allah bi'ainir ridha, dengan pandangan ridhamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. واختمنا بالخيرات وبارك لنا وفي أهلنا وفي ذريتنا وفي أزواجنا وفي الأمة المحمدية وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.